Gelombang PHK yang terjadi diduga kuat disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat dan membanjirnya produk impor di Indonesia. Pemerintah dan seluruh pihak terkait pun didesak untuk segera melakukan langkah konkret, memperbaiki iklim usaha, mendorong daya beli masyarakat dan membendung barang impor. Gelombang PHK di tahun 2025 dikhawatirkan masih akan terus berlanjut. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos DPP Apindo Jakarta, Nur Jaman menyebut turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama pelemahan dunia usaha yang memicu maraknya PHK. Kenapa ini terjadi? Karena daya beli masyarakat berkurang. Diakibatkan karena apa? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah ini yang tidak begitu menyentuh kepada sektor-sektor yang ada di kita. Mestinya kebijakan-kebijakan itu yang dikeluarkan oleh pemerintah harus menyentuh kepada produk-produk yang dihasilkan oleh produksi dalam negeri kita. Jangan sampai dihantam dengan badai-badai impor. Mestinya kita harus ekspor. Lebih lanjut, Apindo pun memprediksi apabila tidak ada perubahan yang signifikan di dunia usaha, gelombang PHK pun tidak hanya berpotensi melanda sektor padat karya, tetapi juga sektor lain seperti padat modal dan sektor jasa. Nah, bahwa PHK ini terjadi bukan hanya di sektor padat karya, bahkan ke depan pasti di sektor-sektor lain juga akan terkena, baik itu di sektor padat karya terutama dan di sektor padat modal ke depan. Di sektor jasa juga akan terkena dampak-dampak hal tersebut. Nah, ini yang segera diantisipasi oleh kita semua. Tidak mungkin dunia usaha mengantisipasi untuk mengurangi atau untuk menahan lajunya PHK, tapi ini harus ditopang oleh seluruh stakeholder, baik pemerintah, teman-teman Bang Iqbal dan lain sebagainya, dan juga kami dunia usaha. Itu harus segera bagaimana kita bergandengan tangan untuk mengantisipasi badai ke depan ini. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah pekerja yang mengalami PHK sepanjang tahun 2024 nyaris mencapai 80.000 orang. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun 2023 yang mencapai 60.000 orang. Bahkan Konferensi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mencatat, di 2 bulan pertama tahun 2025 tercatat sudah ada lebih dari 60.000 pekerja di Indonesia yang terkena PHK. Pemerintah dan seluruh stakeholder terkait pun diminta segera mengambil langkah serius untuk memperbaiki iklim dunia usaha dan mendorong daya beli masyarakat untuk mencegah gelombang PHK terus berlanjut. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.